Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga bermanfaat bagi saudara yang telah melaksanakan kegiatan PLP di sekolahnya masing-masing. Adapun materi hari ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir. Jadi hak ini ada setelah orang itu lahir ke dunia. Maka orang atau anak di sini ketika lahir itu mempunyai hak. Ya, salah satunya itu adalah hak hidup. Nah, sedangkan asasi adalah bersifat dasar, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi ini adalah hak dasar yang dimiliki sejak dia lahir. Nah, adapun makna secara sederhananya bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Adapun menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itu adalah konsep mengenai hak asasi. Nah, adapun ciri-cirinya di sini adalah yang pertama hakiki. Hakiki ini adalah memiliki arti hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Selanjutnya universal atau umum, di mana di sini memiliki arti bahwa hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, hukum, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut memiliki arti bahwa hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lainnya. Tidak dapat dibagi bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat, ciri-ciri ini adalah termasuk ciri-ciri hak asasi manusia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna kewajiban asasi manusia. Karena selain hak, tentunya manusia juga memiliki kewajiban. Secara sederhana, kewajiban itu dapat diartikan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, di mana hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang akan mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Itu adalah makna dari kewajiban asasi manusia. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha
Esa, di mana di sini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Itu adalah merupakan hak dan kewajiban dari sila pertama. Sila selanjutnya, yaitu sila kedua, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini mengamanatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip dari hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Yang selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dapat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak sesama warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa ada tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang selanjutnya di sini adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, di mana nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumen Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh sifat positif sesuai dengan Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana sifat positif ini yang berkaitan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbinalah kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Selanjutnya, sifat positif yang berhubungan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu adalah sifat positif yang mencerminkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun sifat positif yang mencerminkan sila ketiga persatuan Indonesia, yaitu menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Itu adalah sifat atau sikap positif yang mencerminkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Adapun sikap positif yang mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah sikap atau sifat positif yang mencerminkan sila keempat. Yang selanjutnya adalah sifat atau sikap yang mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu adalah termasuk sifat atau sikap positif termasuk yang mencerminkan ke dalam Pancasila. Nah, yang selanjutnya ini adalah salah satu kasus sebuah pelanggaran atau yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dilihat dari dua faktor, yaitu ada faktor internal yang mendorong untuk melakukan pelanggaran HAM yang berdasarkan dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya seperti sikap egois, atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak ada toleran. Nah, itu dilihat dari faktor internal. Nah, sedangkan dari faktor eksternal, itu adalah faktor-faktor di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Nah, di sini diantaranya menyalahgunakan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, ini contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui dulu pernah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, di mana dalam kasus ini ada 4 orang mahasiswa tewas, dan Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini juga memberikan vonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Itu adalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran HAM. Nah, yang selanjutnya ini adalah upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Nah, di sini adalah upaya pemerintah dalam menegakkan HAM itu dengan adanya terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini adalah merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya dan memiliki fungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
Komnas HAM juga ini adalah beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Nah, itu jadi upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia atau HAM ini adalah dengan membentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Komnas HAM. Nah, adapun pembentukan instrumen HAM ini adalah merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia itu, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Nah, itu adalah pembentukan instrumen HAM, yaitu dengan adanya penjaminan perlindungan dalam penegakan hak asasi manusia dengan adanya peraturan perundang-undangan. Nah, adapun pembentuk pengadilan HAM ini adalah dengan adanya pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, untuk yang terakhir yaitu pembahasannya mengenai upaya penanganan kasus pelanggaran HAM ya atau hak asasi manusia. Nah, di sini yang pertama itu dengan menegakkan supremasi hukum ya atau hukum diposisikan tertinggi dan demokrasi atau hak setara. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah dan juga meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Demikianlah pembahasan hari ini tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.